Biar ada Oke, aja juga gini saya gini hmm, ngelihat nonton nanti. nggak apa-apa. Oke, hari ini kita belajar meeting 37 ya. Kita akan belajar tentang linking, zoom in, zoom out, sama responsive layout. Jadi pertemuan kita tinggal satu, dua, tiga. Tiga pertemuan lagi, habis itu selesai, Arya bisa berkreasi, create your own Android apps gitu. Oke, hari ini menambahkan linking untuk dihubungin ke aplikasi atau site lain, terus nambahin fitur zoom in, zoom out, sama responsive layout. Oke, yang pertama ada linking. Jadi contohnya adalah mungkin Arya pernah buka di website atau mungkin buka di mana gitu yang nanti kalau misalkan kita ngeklik gambar atau ngeklik tulisan tertentu terus nanti dia tiba-tiba buka ke web lain. Pernah nggak Arya? Ya, pernah. Nah, nah itu yang dinamakan linking ya. Jadi dia uh, mengakses web lain di dalam website kita gitu. Terus di sini cara penggunaannya tinggal diimport. Jangan lupa kalau misalkan kita mau pakai diimport. Habis itu linking dot open URL. Habis itu URL apa yang mau kalian pakai atau yang mau Arya pakai. Jadi URL Berarti URL hampir yang sama kayak Hmm, hyperlink ya, Mister ya. Hampir sama kayak betul, hyperlink HTML. betul, betul. Kalau misalkan di HTML pakai apa, Arya? Masih ingat? Hyperlink, Nggak, hyperlink. Hmm? kodenya. Eh, apa ya Hmm, namanya? apa? Masih Lupa, ingat nggak? lupa Mister. Pokoknya Oke. yang untuk samper sama gini ini ya. Benar, 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 benar. Jadi kalau misalkan di HTML kita kenal ada href ya. Oh ya, Ahref. A ya. Terus Hmm, refnya itu kan alamatnya gitu kan. Kalau ini mm-mm. di sini pakainya linking. Ya sama. Oke. Emang Mm-mm. pakai hyperlink gitu. Ya, oke. Terus di sini URL yang dituju wajib menggunakan HTTPS sama HTTP. Jadi kalau misalkan nggak pakai skema URL itu dia pasti akan error. Jadi misal langsung www.google.com itu error. Jadi harus Oke. lengkap di kopasnya. Jadi kalau misalkan ini Mister buka website, nah, nah, ininya harus ke bawah nih depannya. Jadi kalau misalkan cuma admin.academytimedor.net itu dia akan error gitu. Oke. Lanjut terus di sini kita akan bikin ya linkingnya. Jadi kalau misalkan kita ngeklik IG nih atau ngeklik tulisan atau ngeklik gambarnya, dia akan ke IG kita gitu. Nah, di sini bikin function on click media dulu nih. Ini dia uh, untuk kalau misalkan dia ngeklik, terus nanti dicek dia ngekliknya apa sih? Apakah ngeklik WhatsApp atau apakah ngeklik Instagram atau apakah ngeklik Facebook? Jadi nanti dia dicek if else. Terus nanti langsung linking open URL gitu. Terus ini bisa dilengkapi pakai nomor area atau nomor random. Terus ini bisa dipakai IG, IG-nya apa, Facebook-nya apa. Terus di sini jangan lupa tambahin on press juga untuk masing-masing prop di media filenya. Jadi jangan lupa tambahin on press. Jadi saat kita klik, jadi nanti dia, misal kita ngekliknya WhatsApp, ngirimnya WhatsApp. Kita ngekliknya IG, ngirimnya IG, dan seterusnya. Kayak gitu. Ada pertanyaan mungkin? Nggak aman. Aman ya. Oke. Arya udah sampai materi berapa Arya? Baru Yang materi kopas-kopas. yang pertemuan keempat. Keempat. Oh, berarti bentar lagi udah mau selesai mah itu mah. Ini kan pertemuan kelima ya? Hah? Iya. Ini kan pertemuan kelima. Oh, oke. Iya. Hmm, masa? Gak Iya. sadar. Ya, makanya ini Arya gara-gara kebanyakan bolos nih. Iya. Oh iya, kemarin kena banjir ke Arya? Kayaknya Mister lihat Enggak. IG tuh Bali
lagi berduka ya, banyak yang banjir, ketutup. Nggak, aman, Mister. Nggak ada hujan. Oh gitu. Di daerah saya nggak ada hujan. Oh, Cuma terus angin yang keras saja. terus yang banjir-banjir itu di daerah mananya? Nggak tahu juga. Cuma tahu cuma ada banjir aja. Oh, Ya, yang oh penting tapi aman sih di daerah saya. puji Tuhan deh. Jadi sekolah Ya, biasa. aman. Mm-mm. Aman. Ya, ya. Oke, oke. Mister Kira Mm. terkena dampak banjir, makanya kemarin izin. Nggak, Mister Kira kan, wah ini area sakit nih, habis berendam di air nggak, banjiran atau gimana gitu. nggak, nggak, Mister. Ah, oke, Sakit oke. mual aja. Nggak bisa gini. Oh, oke. Terus do it yourself-nya, ini bisa lah harusnya area. Jadi ini tinggal ditambahin untuk WhatsApp sama Instagramnya. Karena tadi tadi contohnya apa sih? Contohnya WhatsApp. Oh, berarti bisa ditambahin untuk IG sama Facebooknya gitu. Terus materi kedua, zoom in, zoom out. Jadi ini pasti udah familiar banget kita denger, apalagi dalam dunia internet ya. Zoom in, zoom out, gitu kan. Contohnya kayak gini ya, kita bisa drag layarnya, tarik, bukan Ya, tarik, cubit. Cubit itu untuk zoom out, terus kita tarik layarnya untuk zoom in, gitu kan. Nah, kita akan bikin yang sama gitu. Jadi kalau misalkan kita klik gambarnya, dia akan nampilin gambarnya, terus nanti kita bisa cubit layarnya atau bisa tarik layarnya gitu. Dengan pakai yang namanya Regenerative Image Span Zoom gitu. Ya, kurang kurang lebih codingannya kayak gini. Dia pakai image zoom. Terus di sini dimension get window dot width itu merupakan kode yang digunakan untuk mendapatkan lebar device secara otomatis. Jadi akan jauh lebih gampang kalau misalkan pakai yang ini karena dia bisa ngitung secara otomatis gitu. Terus yang height untuk tinggi. Jadi width itu lebar, height itu untuk tingginya. Terus codingannya kurang lebih kayak gini. Jadi bikin file baru namanya image zoom screen. Habis itu dibuat seperti ini. Dia menggunakan image zoom. Terus di sini crop width, crop height, image width sama image height dia fleksibel karena dia bisa mengikuti gambarnya ya. Terus di sini tuh kayaknya ada kesalahan kode nih. Ini harusnya nggak pakai petik yang kayak gini. Dia harusnya pakai petik yang kayak gini nih. Dia petiknya petik lurus seharusnya kalau di code. Kalau petik kayak gini tuh biasanya kita temuin itu ada di Microsoft Word. Kalau misalkan kita ngetik gitu. Makanya ini gambarnya agak berbeda warnanya yang bawah. Kalau area ngeh. Ini kan yang lainnya warnanya merah. Ini warnanya kuning semua gitu. iya. Terus apalagi? Terus di sini nambahin image zoom screen di stack navigation. Jadi perlu ditambahin juga di stack navigation-nya biar bisa dibuka eh, tampilannya. Habis itu ini untuk bawa pet gambarnya. Jadi misalkan kita ngeklik gambar apa, ya harusnya kan gambar itu yang kebuka. Misal kita ngeklik gambar A, yang kebuka gambar A gitu kan. Nggak mungkin gambar B, gambar C, gambar D gitu kan. Jadi kita samain image image path-nya. Di situ harusnya kalau udah ini udah selesai sih. Jadi nanti harusnya bisa diklik gambarnya, terus nanti bisa dicubit atau ditarik gitu. Ada yang mau ditanyain mungkin untuk zoom in zoom out? Area ini cukup. Nggak sih, belum Oh, ada. sip. Belum ada. Oke, lanjut. Kalau kayak gini mah cepat ya Mister ngajarnya, enak ya. Materi habis itu langsung gini ya. Nanti uncoding ya.
Kayak emang materi dikit juga, Mister. Iya, materi hari ini dikit. Makanya. Yang banyak itu codingnya. Ini deh, yang banyak nih responsif nih. Karena kan Hmm, responsif itu kan harus di code ulang semuanya satu persatu gitu kan. Nah, responsif ini merupakan sifat aplikasi yang mampu menyesuaikan tampilan dengan berbagai jenis ukuran device-nya. Jadi contohnya kayak gini, misal kita buka di HP apapun, dia bisa. Maksudnya bisa mm-mm. itu tampilannya nggak rusak, nggak hancur. Mungkin Arya pernah hmm, lihat sebuah website, kalau misalkan kita buka di web tuh tampilannya jelek banget gitu kan. Ya, Apa ya? habis itu baru diganti ke desktop mode-nya itu baru bagus kelihatannya. Bener. Jadi kadang-kadang buka di HP, di web, kok jelek banget tampilannya gitu kan. Itu berarti Hmm, nggak responsif gitu. Kalau responsif harusnya bisa semua. Bukan cuma ngakses, tapi kenyamanannya sama ke apa namanya? Kenyamanan sama keefektivitasannya gitu. Kalau bisa mah bisa, aplikasi website bisa dibuka gitu kan. Di HP, di tablet, di laptop, di PC gitu kan. Nah, sintak umumnya kayak gini. Di sini pakai with percent top sama eh with percentage to DP sama height percentage to DP. Nah, terus di sini pakainya HP WP, HP WP gitu. Ini untuk ngatur height, ini untuk ngatur width gitu. Terus tinggal pakai percentage. Jadi nggak ada tuh angka-angka statis. Jadi biasanya kalau eh, responsif itu nggak boleh ukuran fontnya statis. Contoh statis kayak gimana, Mister? Angka. Contoh detailnya 10 px atau 10 cm atau 5 cm atau 1000 milimeter mm. Nah, itu tuh ngebuat aplikasi gak responsif karena kita harus pakai percentage seharusnya. Kalau misalkan percentage itu kan jadi ada matematikanya. Contoh, misal di sini ada image width terus WP-nya itu 20%. Jadi nanti dia akan ngitung dulu nih, ini panjangnya berapa sih total? Misal panjangnya itu 1028 px. Biasanya kan kalau komputer satuannya px. Nah, otomatis ini dia akan ngitung 1028 20%-nya berapa sih? Begitu pula kalau misalkan kita zoom. Kalau kita zoom mungkin berubah, misal jadi angka 1628 misal. Atau kita pakai PC misal. Jadi dia akan jadi ngikutin 1628 gitu. Makanya kalau misalkan mau membuat sesuatu apapun ya, entah website, entah apps kayak sekarang ini, atau aplikasi desktop, itu alangkah lebih baiknya pakai percentage. Biar percentage dari awal, biar apa? Biar udah responsif gitu. Nih ya, jadi di sini dia ngitung nih. Misal besar fontnya 2,5% dari tinggi layar device. Ya berarti dia ngitung dulu. Tinggi layar device-nya berapa? Dibuka di HP apa? Di tab atau di HP biasa? Gitu. Terus baru di 2,5%-nya berapa? Begitu pula yang height atau lebar gambar sama tinggi gambarnya. Nah, terus nanti Arya diminta untuk ngeganti semuanya biar jadi lebih responsif. Jadi ini diganti misal dari 18, 130, 100, 100 diganti semua jadi percentage. Biar jadi responsif. Ini juga semuanya. Jadi semua filenya diganti.
Jadi mulai dari show produk, terus di sini ada input komponen, media komponen, ini disuruh lakuin secara mandiri ya. Terus ini ada add product screen sama home screen. Jadi diubah semua. Biar gak ada angka statiknya, gak ada angka statisnya. Gitu deh. Ada yang mau Arya tanyain? Enggak, itu masih aman. Masih aman. Oke, ya materinya udah selesai nih. Hmm. Aduh. Nah, oke deh, kalau masih aman, mungkin Mister end record dulu ya. Nanti kita Ya, ngobrol-ngobrol aja nanti deh. kirim aja Mister ke saya. Oke, siap.